Sahabat Rosi yang dikasihi Tuhan, kita berjumpa kembali dalam renungan singkat hari Selasa 11 Oktober 2016. Saya Suster Maria Bernadette FCH akan berbagi bersama dalam merenungkan sabda Tuhan yang diambil dari Injil Lukas bab 11 ayat 37 sampai 41. Ketika Yesus selesai mengajar, seorang Farisi mengundang dia untuk makan di rumahnya. Maka masuklah ia ke rumah itu, lalu duduk makan. Orang Farisi itu melihat hal itu dan ia heran, karena Yesus tidak mencuci tangannya sebelum makan. Tetapi Tuhan berkata kepadanya, "Kamu orang-orang Farisi, kamu membersihkan bagian luar dari cawan dan pinggan, tetapi bagian dalammu penuh rampasan dan kejahatan. Hai orang-orang bodoh! Bukankah Dia yang menjadikan bagian luar, Dia juga yang menjadikan bagian dalam? Akan tetapi, berikanlah isinya sebagai sedekah, dan sesungguhnya semuanya akan menjadi bersih bagimu." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat Rosi yang diberkati Tuhan, dalam Injil yang baru saja kita dengarkan bersama, kita diingatkan kembali agar kita hidup dalam keutuhan, tidak munafik. Dalam ayat 39, Yesus menegur orang-orang Farisi dengan perkataannya yang berbunyi, "Kamu orang-orang Farisi, kamu membersihkan bagian luar dari cawan dan pinggan, tetapi bagian dalammu penuh rampasan dan kejahatan." Kalau saya dan Anda melakukan hal-hal yang sama, yang hanya melakukan atau hanya berbuat supaya tampak bagus, indah dan menarik hanya dari sisi luar atau sisi pandangan mata saja, maka saya dan Anda saat ini ditegur oleh Tuhan sendiri. Apa maksud dari kalimat bahwa membersihkan bagian luar dari cawan dan pinggan? Saudara-saudari yang dicintai Tuhan, cawan dan pinggan adalah tempat atau wadah. Kalau yang dibersihkan hanya bagian luarnya saja, memang akan tampak cantik dan bersih bila dipandang dari jauh atau hanya untuk memuaskan kebutuhan mata saja. Akan tetapi, bagian dalam tetap saja kotor, dan kalau kotor, maka itu tidak bisa memberikan manfaat bagi yang membutuhkan, malah meracuni. Karena hal yang kotor bila dibagikan, maka hanya akan menyebarkan hal-hal yang kotor juga, atau lama-kelamaan akan meracuni orang lain dan alam sekitar dan meracuni seluruh bagian tubuh kita. Cawan dan pinggan adalah lambang bahwa ini adalah hati kita, hidup kita. Kita diciptakan dalam ciptaan yang utuh. Kita tidak hidup hanya karena luaran saja, atau kita tidak hidup hanya karena isi saja tanpa wadah, sehingga tak akan ada penampakan hal-hal baik yang bisa dilihat dan dinikmati orang dan alam sekitar. Tetapi kita hidup dalam kesatuan yang utuh karena kita diciptakan baik adanya. Hal ini seperti yang tertulis pada ayat selanjutnya. Bukankah Dia yang menjadikan bagian luar, Dia juga yang menjadikan bagian dalam? Jelas bahwa Tuhan Allah menghendaki keutuhan ciptaan itu tetap abadi, jangan dipisahkan. Karena kemunafikan bukan berasal dari Sang Pencipta, karena Sang Pencipta menghendaki hal-hal yang baik yang tercurah dari kedalaman hati, yang terlihat dalam perbuatan nyata. Bukan sekedar memoles atau mengelabui orang lain dengan penampilan kita, dengan kata-kata kita, dengan ide-ide kita, namun perbuatan nol. Bukankah iman tanpa perbuatan adalah mati? Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, Tuhan juga menghendaki kita untuk memberi perhatian pada orang lain yang muncul dari kedalaman hati kita, muncul dari ketulusan dan kemurnian hati kita. Maka dengan demikian, rahmat-Mu akan tercurah dalam hidup kita. Hati yang baik berdampak baik untuk hidup kita. Hati yang baik akan terpancar dalam tingkah laku hidup kita.
yang merupakan imbas dari kebaikan dan ketulusan hati yang bersih, sehingga kita tidak perlu lagi capek-capek untuk memoles penampilan kita. Karena hidup dalam keutuhan tidak munafik, membuat kita tidak menyibukkan diri supaya dikatakan baik, dikatakan cantik, dikatakan soleh, dikatakan sopan, dan seterusnya. Karena kita sudah menjadi bersih. Hal ini seperti yang tertulis pada ayat 41. Berikanlah isinya sebagai sedekah dan sesungguhnya semuanya akan menjadi bersih bagimu. Sedekah adalah mempersembahkan kebaikan demi kemuliaan Allah yang tampak dalam perbuatan baik yang kita lakukan kepada siapa saja sebagai gerakan dari kedalaman hati kita yang murni, yang bersih, dan semata-mata karena alasan Tuhan Allah sendiri. Saudara-saudari yang diberkati Tuhan, marilah kita mohon rahmat Tuhan agar kita selalu dimampukan untuk menyadari keberadaan diri kita sebagai orang-orang yang dicintai dan diciptakan Tuhan sebagai citranya, sehingga kemunafikan hilang dari orientasi hidup kita dan kita menjadi bersih luar dan dalam. Tuhan memberkati. Amin.